Psikologi memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dengan akar yang bermula dari beberapa pemikir besar pada milenium sebelumnya, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Akan tetapi, disiplin psikologi klinis berada sekitar pergantian abad ke-20 dan belum menjadi terkenal selama beberapa dekade setelah. Pada abad ke-17 sampai abad ke-18, orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa dianggap sebagai seorang yang kasukan oleh roh jahat atau kutukan dari sebuah aksi yang mereka pernah lakukan. Mereka seringkali dikucilkan masyarakat dan ditempatkan ke sebuah institusi yang lebih mirip seperti penjara daripada rumah sakit. Selama masa ini, banyak individu yang dari berbagai latar belakang dari Eropa dan Amerika Utara mulai mengubah pandangan dan perilaku masyarakat terhadap orang-orang yang memiliki gangguan jiwa seperti William Tuke, Philip Pinel, Henry Todd, dan Dorothea Dix. William Tuke adalah seorang dokter yang berasal dari Inggris. Ia terinspirasi oleh keburukan kondisi kehidupan orang dengan penyakit kejiwaan. Lalu, ia mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan mengumpulkan dana untuk membangun sebuah tempat untuk orang dengan gangguan jiwa yang dipanggil sebagai York Retreat. Upayanya berhasil membuat York Retreat menjadi contoh rumah sakit jiwa yang dibangun di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Seperti William Tuke, Philip Pinel juga merupakan seorang tokoh yang berhasil membebaskan individu dengan penyakit jiwa dari penjara di Paris. Ia membebaskan mereka dengan membujuk orang-orang sezamannya dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di Prancis. Setelah itu, ia membuat sebuah institusi yang merawat pasiennya dengan makanan yang sehat dan perawat yang baik. Kontribusinya berhasil membantu membangun kesadaran terhadap hak individu dan tanggung jawab sosial di Eropa pada masa-masa. Henry Todd adalah seorang dokter di Connecticut, Amerika pada tahun 1800. Pada masa tersebut, hanya ada 3 rumah sakit untuk orang dengan gangguan jiwa di Amerika. Ketika Todd mengetahui upaya Pinel di Prancis untuk membantu orang-orang dengan gangguan jiwa, Todd terinspirasi untuk membangun sebuah rumah sakit jiwa di Retreat. The Retreat terletak di Hartford, Connecticut yang dibangun pada tahun 1824 yang menjaminkan pasien The Retreat diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Selain Henry Todd, Dorothea Dix juga membantu mengembangkan pandangan yang positif terhadap individu yang memiliki gangguan jiwa. Pada tahun 1841, ia adalah seorang guru yang mengajar di salah satu penjara di Boston, Amerika. Ketika dia sedang mengajar, ia melihat ada beberapa tahanan yang masuk penjara karena mereka mempunyai penyakit jiwa. Lalu, ia berkomitmen untuk mengubah hal tersebut dengan mengelilingi seluruh kota di Amerika untuk mengumpulkan data mengenai pengobatan orang yang sakit jiwa, menyajikan datanya kepada tokoh lokal, dan membujuk mereka untuk memperlakukan orang-orang yang memiliki sakit jiwa dengan cara yang manusiawi dan memadai. Usahanya berhasil membangun 30 rumah sakit jiwa di seluruh wilayah Amerika. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian Leitner-Whitmer and the Creation of Clinical Psychology. Leitner-Whitmer lahir di Philadelphia dan memperoleh gelar sarjana bisnis di University of Pennsylvania. Ia akhirnya menerima gelar doktor di bidang psikologi pada tahun 1892 di Jerman di bawah bimbingan Wilhelm Wundt, yang dianggap banyak orang sebagai pendiri psikologi eksperimental. Pergeseran sejarah yang besar terjadi 4 tahun setelah Whitmer menerima gelar doktornya pada tahun 1896, di mana ia mendirikan klinik psikologis pertama di Universitas Pennsylvania, di mana ia kembali sebagai profesor. Ini adalah pertama kalinya ilmu psikologi diterapkan secara sistematis dan sengaja pada permasalahan masyarakat. Hal itu dikarenakan pada saat Whitmer menerima gelar doktornya, psikologi pada dasarnya adalah sebuah disiplin akademis. Singkatnya, pada akhir tahun 1800-an, psikolog tidak mempraktikkan psikologi, mereka hanya mempelajarinya. Pada tahun 1914, terdapat sekitar 20 klinik psikologis di Amerika Serikat yang sebagian besar meniru model Whitmer. Hal ini dikarenakan pada konvensi American Psychological Association pada tahun 1896, Whitmer gagal mendorong rekan-rekannya untuk membuka klinik mereka sendiri dengan tujuan menerangi masalah-masalah yang dihadapi umat manusia, dikarenakan mereka sebagian besar tidak antusias. Hingga pada tahun 1907, Whitmer menekankan bahwa psikologi klinis dapat diterapkan pada orang dewasa maupun anak-anak, atau pada masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Hal itu dikarenakan di kliniknya, Whitmer dan rekan-rekannya menangani anak-anak yang masalahnya muncul di lingkungan sekolah dan terkait dengan pembelajaran atau perilaku. Mereka dirujuk oleh sekolah, orang tua, dokter, atau otoritas komunitas.
Sehingga, Whitmer mendefinisikan psikologi klinis sebagai hal yang berkaitan dengan kedokteran, pendidikan, dan pekerjaan sosial, tetapi menyatakan bahwa dokter, guru, dan pekerja sosial tidak akan memenuhi syarat untuk mempraktikkan psikologi klinis. Sebaliknya, bidang baru ini mewakili gabungan dari pengaruh-pengaruh ini dan pengaruh-pengaruh lainnya, sehingga membutuhkan seorang profesional terlatih khusus yang tentu saja akan bekerja secara kolaboratif dengan anggota dari bidang-bidang terkait. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian diagnostic issues. Berikut saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai diagnostic issues. Salah satu orang yang dianggap sebagai bapak psikiatri deskriptif menawarkan sistem 2 kategori penyakit mental yang berbeda, yaitu Emil Kraepelin. Kraepelin membedakan kelainan eksogen yang disebabkan oleh faktor eksternal dari kelainan endogen yang disebabkan oleh faktor internal, dan menyatakan bahwa kelainan eksogen adalah jenis yang jauh lebih dapat diobati. Pada poin ketiga, Kraepelin juga memberi nama pada contoh spesifik kelainan dalam kategori eksogen atau endogen yang luas. Misalnya, Kraepelin mengemukakan istilah demensia precox untuk menggambarkan salah satu kelainan endogen yang mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai skizofrenia. Oke, sekarang kita masuk ke Assessment of Intelligence. Pada awal tahun 1900-an, pemerintah Prancis mencari bantuan dalam menentukan siswa sekolah negeri mana yang harus memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan khusus. Nah, sehingga dibuatlah Binet-Simon Scales oleh Alfred Binet bersama Theodore Simon pada tahun 1905. Nah, tes ini itu menghasilkan satu skor keseluruhan yang mendukung konsep G, dan ini adalah penelitian pertama yang memasukkan perbandingan usia mental dengan usia kronologis sebagai ukuran kecerdasan. Hasil dari perbandingan itu akan menghasilkan Intelligence Quotient atau IQ. Semakin populernya tes Binet, akhirnya Lewis Terman merevisi tes ini pada tahun 1937 dan menamainya Stanford Binet Intelligence Scales. Namun, meskipun rentang usia peserta tes meningkat di setiap versi barunya, tes tersebut masih berfokus pada anak-anak. Sehingga pada tahun 1939, David Wechsler merancang tes khusus untuk orang dewasa dengan menerbitkan tes Wechsler-Bellevue. Tes Wechsler-Bellevue yang dikenal juga sebagai Wechsler's Adult Intelligence Scale telah direvisi dan distandarisasi berulang kali. Berikut adalah versi-versi baru dari Weiss-nya. Pada tahun 1949, Wechsler merilis tes kecerdasan versi anak-anak yang disebut dengan Wechsler Intelligence Scale for Children, yang juga telah direvisi dan distandarisasi berulang kali. Berikut adalah versi-versi barunya. Dan pada tahun 1967, Wechsler menambah tes kecerdasan yang dirancang untuk anak yang sangat kecil, yaitu Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Dan tes ini juga telah direvisi menjadi beberapa versi berikut ini. Lalu kita masuk ke Assessment of Personality. Pada tahun 1921, Hermann Rorschach yang merupakan seorang psikiater Swiss merilis tes yang memiliki dampak signifikan, yaitu 10th Inkblot. Sebagai tes kepribadian proyektif, metode Rorschach in Blood ini didasarkan pada asumsi bahwa orang akan memproyeksikan kepribadian mereka ke dalam rancangan yang ambigu atau tidak jelas. Oleh karena itu, cara individu memandang dan memahami bercak tinta tersebut sesuai dengan cara mereka memandang dan memahami dunia di sekitar mereka. Nah, keberhasilan tes Rorschach ini diikuti oleh sejumlah teknik proyektif lainnya. Misalnya ada Christiana Morgan dan Henry Morey yang menerbitkan tes apersepsi tematik atau TAT pada tahun 1935. Tes ini mirip dengan Rorschach karena peserta tes akan merespon kartu yang menampilkan rangsangan ambigu. Namun, kartu TAT ini menggambarkan orang-orang dalam adegan atau situasi yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, di mana klien nantinya akan diminta untuk menceritakan kisah yang sesuai dengan situasi impersonal yang disajikan dalam kartu TAT ini. Lalu ada juga tes Draw a Person, di mana psikolog menyimpulkan karakteristik kepribadian dari gambar figur manusia yang dibuat oleh klien. Lalu ada Incomplete Sentence Blank oleh Julian Rother, di mana nanti psikolog akan menilai kepribadian dengan memeriksa cara klien menyelesaikan kalimat. Oke, setelah tes proyektif, muncullah tes kepribadian objektif yang menawarkan metode penilaian kepribadian yang sangat berbeda dan dalam banyak kasus lebih masuk akal secara ilmiah. Contoh dari tes kepribadian objektif ini ada Minnesota Multiphasic Personality Inventory yang ditulis oleh Strick Hathaway dan G.C. McKinley pada tahun 1943, di mana tes ini itu terdiri dari 550 pertanyaan benar atau salah
yang nanti hasil pola tanggapan peserta tes ini akan dibandingkan dengan kelompok dalam sampel standarisasi yang mewakili banyak kategori diagnostik. Dan tes ini tidak hanya membantu psikolog mengkategorikan klien melalui penggunaan skala klinisnya, tes ini juga memiliki sistem bawaan untuk mendeteksi respons acak atau respons yang sengaja menyesatkan. Pada tahun 1989, MMPI-2 dirilis, yang dimana norma-normanya itu sudah lebih sesuai dibandingkan dengan MMPI awal, terutama dalam hal memasukkan kelompok minoritas dan individu dari berbagai daerah di tanah air ke dalam sampel standarisasi. Diikuti dengan munculnya tes versi remaja, yaitu Minnesota Multiphasic Personality Inventory Adolescents pada tahun 1992. Lalu ada contoh-contoh lainnya, yaitu Neo Personality Inventory atau NEO-PI, lalu ada versi-versi lainnya NEO-PIR, NEO-PI3, yang merupakan instrumen untuk mengukur kepribadian yang skalanya itu didasarkan pada karakteristik kepribadian universal yang umum bagi individu. Lalu ada juga instrumen yang mengukur keadaan atau sifat yang lebih spesifik, yaitu Beck Depression Inventory dan Beck Anxiety Inventory. Untuk membahas perkembangan psikoterapi dan profesi dalam bidang psikologi klinis, kita akan menggunakan gambaran timeline yang dimulai dengan tahun 1917, di mana berdirinya American Association of Clinical Psychologists dianggap sebagai langkah awal perkembangan profesi psikolog klinis. Perkembangan itu berlanjut pada tahun 1921, di mana Psychological Corporation terbentuk dan memberi pertanda suksesnya tes psikologi seperti pengukuran kepribadian atau pengukuran intelijensi di masa yang akan datang. Walaupun para psikolog dan publik sudah mulai familiar dengan tes psikologi pada 1900-an ini, para psikolog klinis dipaksa untuk tahu diri terkait dengan batasan kegiatan mereka, sehingga tidak dibiarkan memberikan perawatan atau pelayanan apapun karena kegiatan tersebut adalah bagian pekerjaan tenaga kesehatan. Hal itu menyebabkan pada tahun 1930, kebanyakan psikolog klinis lebih memilih bekerja di ranah akademik daripada menjadi praktisi. Pada tahun 1940-an, perkembangan profesi psikolog klinis ditandai dengan berbagai macam hal, seperti lokasi pelatihan yang semakin berkembang pesat, pemberian akreditasi oleh American Psychology Association pada program sarjana dengan edukasi yang baik, adanya program magang dan pelatihan psikolog klinis di rumah sakit veteran, serta peristiwa konferensi Boulder yang menyatakan pentingnya penelitian dan praktik dalam mengemban edukasi dokter psikologi klinis. Sedangkan perkembangan psikoterapi didominasi oleh pendekatan psikodinamika, walaupun nanti pada tahun 1950-an, pendekatan behavioral akan muncul dan berkembang sebagai respon terhadap tidak adanya bukti empiris dalam psikodinamika. Selain itu, pada tahun 1952, perkembangan profesi kedatangan kritik dari Eysenck terhadap keefektivitasan psikoterapi. Lalu disusul dengan terbitnya kodeks etik pertama oleh American Psychology Association pada 1953, menunjukkan adanya tingkat profesionalisme dalam bidang psikologi klinis. Pada tahun 1960-an, psikoterapi berkembang lagi dengan munculnya pendekatan humanistik oleh Carl Rogers sebagai pendekatan yang mengutamakan hubungan dan pertumbuhan klien. Di sisi lain, pada masa yang sama, pekerja psikolog klinis semakin bervariasi, ditandai dengan adanya wanita dan kaum minoritas dalam bidang ini. Program Saidi juga mulai tersedia, dan karena telah diakuinya psikoterapi sebagai layanan kesehatan, asuransi bersedia menanggung biaya layanan psikolog klinis. Pada tahun-tahun berikutnya hingga sekarang, pendekatan kognitif yang mengutamakan pemikiran logis sebagai pondasi kesehatan psikologis menjadi sangat tenar, dan muncul gagasan untuk menggabungkan berbagai pendekatan psikoterapi yang ada, baik secara eklektik maupun integratif. Kompetensi budaya juga mempengaruhi berbagai pendekatan tersebut. Dalam perkembangan profesi, para psikolog klinis semakin dihormati pada tahun 1980-an, dengan diberikannya wewenang merujuk pasien ke rumah sakit tertentu, juga keuntungan pembayaran Medicare. Nah, psikologi klinis dapat berkembang karena kepentingannya disadari sesudah terjadinya Perang Dunia. Secara garis besar, perang bisa berpengaruh terhadap perkembangan psikologi klinis karena dibutuhkannya terapi, asesmen, dan pelatihan oleh pemerintah bagi para tentara agar dapat membela negara dengan baik. Di masa Perang Dunia I, Robert Yerkes, selaku pemimpin Komite Ujian Psikologis Tentara Baru, merancang tes intelijensi Army Alpha dan Beta yang sekarang dianggap sebagai pendahulu tes intelijensi. Di masa yang sama, munculnya tes intelijensi Wechsler-Beloff membuka jalan untuk terciptanya WAIS, WISC, dan WPPSI sebagai revisi, dan sekarang merupakan tes intelijensi yang paling banyak digunakan di Amerika. Perang Dunia II
bisa berpengaruh terhadap perkembangan psikologi klinis karena keberadaan Nazi di Eropa Timur pada tahun 1930-an memaksa banyak figur terkenal psikologi untuk berpindah tempat dan melarikan diri, sehingga teori dan pendekatan klinis mereka ikut tersebar ke Inggris dan Amerika. Selain itu, banyak tentara yang pulang dari Perang Dunia dalam keadaan shell shock atau yang kemudian disebut sebagai Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD, sehingga dibantu oleh psikolog klinis. Hal ini membuat pemerintah, khususnya bagian pengurusan veteran, mendukung perkembangan psikolog klinis secara formal, sehingga kedua kelompok pun memiliki hubungan yang baik.